Ya, halo teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Kita sekarang akan membahas isu yang cukup kontroversial, yaitu mengapa banyak sekali ya dukungan terhadap Palestina di tengah isu-isu dalam negeri di Indonesia sendiri tuh. Nah, saya nggak sendiri tentunya ya. Sudah ada di sini Rizky Gerung, seorang aktivis yang juga sering menyuarakan hak asasi manusia. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Oke, Bang. Ini ada argumen yang sering kita dengar tuh, bahwa orang-orang yang mendukung Palestina tidak pantas menyebut Israel itu sebagai penjajah. Karena menurut mereka orang-orang yang menolak Palestina masih menjadi penjajah di negeri sendiri terhadap minoritas, di mana pelarangan rumah ibadah itu ada sering terjadi dan intoleransi masih terjadi. Oke. Pertama-tama kita harus memahami dulu tuh sebetulnya apa arti kata penjajah sebetulnya tuh. Dan mungkin orang yang mengatakan hal tersebut itu perlu belajar lagi untuk tidak mengeneralisasi dan tidak membiarkan sentimen sempit yang bisa mengaburkan pandangan kita tuh. Ya tapi gak apa-apa, kita uji aja tuh bunyi tersebut agar supaya menjadi pembicaraan pada kesempatan kali ini tuh. Oke, sebagai analogi, saya ingin berikan gambaran sedikit pada Anda tuh. Yaitu analoginya adalah seseorang yang sibuk memadamkan kebakaran di halaman rumahnya sendiri tuh. Tetapi ia mengabaikan kebakaran yang berkobar di rumah tetangganya tuh. Yang padahal api itu bisa saja menyebar ke rumah orang itu tuh. Coba you bayangkan, apa gak kerasa paradoksnya tuh. Jadi teman-teman semua, mengecam ketidakadilan di luar negeri itu sebetulnya tidak berarti kita memalingkan mata dari penderitaan yang ada di dalam negeri. Itu poinnya tuh. Nah, itu poin yang menarik, Bung, bagi saya, Bung. Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda menyeimbangkan antara berjuang melawan intoleransi dan mendukung perjuangan kemerdekaan juga di Palestina? Oke, saya terangkan pelan-pelan tuh. Oke. Partisipasi saya dalam membayar pajak dan mengkritik pemerintah itu adalah bagian dari upaya mengatasi masalah dalam negeri itu. Kan pajak yang kita bayarkan itu bisa digunakan tuh untuk, kalau dalam kasus yang tadi, mungkin untuk membuat program-program dalam menghadapi atau menghilangkan intoleransi terhadap minoritas. Gampang aja tuh, kasih aja 2 bulan. Jika memang pemerintah melakukan sistem pajak yang adil dan progresif, masa itu akan hilang. Kan gampang aja sebetulnya tuh. Maka saya katakan tuh, dari dulu kita memang melakukan keduanya. Jadi mengecam ketidakadilan di dalam negeri adalah tanggung jawab moral kita. Dan ini tidak menghalangi untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan yang ada di Palestina tuh. Kan sama aja kan. Mendiamkan ketidakadilan dengan dalih fokus pada masalah lokal adalah tindakan dungu tuh. Dan merupakan pengkhianatan terhadap akal sehat. Dan itu seperti memfasilitasi egoistik dari diri kita sebagai bangsa tuh. Betul. Tapi bagaimana, Bung, tanggapannya dengan kritik bahwa berbicara soal Palestina itu tidak memiliki dampak yang nyata? Ya, tentu menyuarakan dukungan untuk Palestina itu memiliki dampak itu. Kan bisa kita lihat di dalam geopolitik dunia. Itu mulai memperlihatkan, bahkan kemarin Spanyol, apalagi itu Irlandia, segala macam tuh menyatakan keberpihakannya terhadap kemanusiaan kan. Dan fenomena ini mengajarkan masyarakat kita tentang berpikir kritis tuh. Kan sebagian dari masyarakat kita yang sadar mungkin kok ada di dunia pemerintahan yang kejam gitu, bengis. Kan itu aktif di dalam kesadaran kita. Nah itu menyadarkan kita untuk berarti jangan-jangan kita juga
bisa jadi dalam posisi seperti bangsa Palestina tuh yang ada dalam pemerintahan yang bengis. Jadi ini semua memperkuat keberanian kita selain untuk mengkritik ketidakadilan di dalam negeri, seperti kayak hari-hari ini itu terjadi di Papua sekarang. Kan protes terhadap keresahan itu kita sama. Melihat suku di Papua mau direnggut tanahnya oleh kebiadaban, keraksusan, dan dengan dalih kepentingan ekonomi kan. Kan ketika kita terbiasa menyuarakan keresahan, kita tidak akan canggung mengeluarkan pendapat. Itu berasal dari pemikiran kritis tuh. Kan itu hal yang bagus sebetulnya tuh. Oke Bung, saya sepakat itu hal yang bagus. Nampak juga dah dari pola menyuarakan dan retorikanya hampir sama kan. All eyes of Papua Yes. yang sebelumnya All eyes apa of tuh? Rafah. Ya, all eyes of Rafah. Itu kan menandakan bahwa ada pembelajaran dalam menyuarakan dengan kekuatan media untuk membangunkan pemerintah yang nampaknya asik nih dalam kemewahan kota. Dan memang di negara Yes. kita itu harus viral dulu, Bung. Baru diurus. Bagaimana Anda melihat peran pemerintah dan masyarakat dalam isu-isu seperti ini atau hal-hal seperti ini? Yes, itu tunggu viral baru usut. Kan kacau itu. Itu pola yang kacau dari respon pemerintah kita hari-hari ini tuh. Nah, mungkin dari dulu seperti itu tuh dengan banyak baraknya media sosial di peradaban sekarang. Tapi sekali lagi di Palestina adalah permasalahan yang membutuhkan sikap kita untuk menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sekaligus warga negara dan memiliki solidaritas serta memegang teguh amanat konstitusi kan. Di mana bunyinya alinea pertama tuh ada 26 kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan maka oleh sebab itu ABCD itu. Jadi ini bukan masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah melalui kebijakan yang berasal dari pajak kita, tetapi merupakan masalah kemanusiaan yang harus kita atasi secara kolektif. Jadi tadi kita berperan aja tuh masing-masing. Pemerintah harus bertindak tegas dalam menegakkan keadilan di dalam negeri. Termasuk tadi di dalam konteks intoleransi segala macam. Sekarang yang panas dibicarakan adalah suku Awiyu. Tentu pemerintah harus melindungi itu dari bajingan-bajingan yang mau merebut tanah adat tersebut. Dan sebagai masyarakat kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk membela hak asasi manusia di seluruh dunia. Karena itu dalilnya tuh. Iya, bagus sekali Bung poinnya. Ya, semoga Bung diskusi ini dapat membuka mata banyak orang dan menginspirasi untuk tindakan nyata dari pemerintah dan juga peran-peran kita sebagai masyarakat yang memiliki solidaritas, memiliki kemanusiaan yang kuat ya Bung ya. Ya, betul sekali. Sekali lagi, manusia itu digerakkan oleh akal dan hati. Bagaimana kita merespon derita orang lain itu mencerminkan karakter dan nilai-nilai yang kita anut sebagai manusia tuh. Jadi teman-teman suarakan aja tuh dengan cara apapun yang teman-teman suka. Sekarang sedang dari medsos ya, silakan suarakan di medsos tuh dengan upload story, upload apapun. Atau yang suka orator ya silakan untuk berorasi, diskusi dan segala macam. Ibu-ibu tuh untuk bergosip. Itu lakukan aja tuh dengan caranya masing-masing agar supaya di sana terjadi dialektika. Karena dengan begitu Indonesia surplus IQ tuh. Karena kemudian itu dapat melintasi batas geografis. Itu teman-teman semua.